Mungkin singkat saja untuk pesan mutiara saya. 1. Berbuat baik untuk sesama, berkarya untuk bangsa, tetap semangat, pantang menyerah. Seven Podcast. Ini pembukaannya harus seperti apa, Pak ya? Ini saya manggil siapa, Bapak atau Wak aja? Lebih enak panggil Wak aja, biar lebih akrab antara kita. Wak itu kalau di Belitung apa sih artinya? Wak itu orang yang dituakan, orang yang tertua. Wak. Kayak nggak tua-tua banget. Siap. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang siapa lagi kalau nggak ditunggu-tunggu ini, sangat jauh kita datangkan dari Belitung. Iya, Pulau Belitung. Boleh sedikit cerita, Wak? Iya. Terkait perkenalan diri, Wak ini sebenarnya siapa gitu di Belitung sana? Oke. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari relawan-relawan yang tergabung di PMI, ada yang belum mengenal saya dan sepak terjang saya selama di PMI. Perkenalkan, nama saya Dedi Suhendra, dan alhamdulillah saya diberi mandat di organisasi PMI di Pulau Belitung, tepatnya di Kabupaten Belitung, sebagai pengurus di bidang penanggulangan bencana. Jadi saya diberi mandat oleh Pak Ketua untuk memegang amanat tersebut. Begitu. Kalau untuk keseharian saya bekerja di puskesmas. Petugas puskesmas juga saya di sana, gitu. Jadi masih selaras gitu. Iya, karena memang berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan di organisasi PMI ini, begitu. Sudah berapa periode jadi pengurus? Alhamdulillah ini periode kedua saya menjadi pengurus. Sebelumnya saya PB juga staf. Pengurus bidang PB, di wakil bidang PB, kemudian saya diangkat lagi menjadi kepala bidang PB sekarang. Dua periode. Yep. Itu kejadian banjir besar itu terlibat? Iya, saya sudah terlibat di banjir besar yang terjadi di Belitung Timur pada saat itu, dan kita turunkan tim kita ke Belitung Timur untuk membantu masyarakat di sana. Oke, begitu. Tahan dulu, Pak. Itu nanti kita kupas secara lebih dalam. Cuman mungkin itu bakal berapa episode sebenarnya teman-teman ya kalau kita gali lebih dalam. Sedikit pengenalan dulu. Story Wak Dedi ini memulai kisah relawannya itu gimana bisa tertarik gabung di PM itu seperti apa? Iya, kalau kita flashback ke belakang, memang jiwa saya adalah jiwa orang lapangan. Sebenarnya jiwa orang lapangan, saya mencari organisasi mana yang bisa saya untuk turun langsung ke lapangan dan bisa langsung bertemu dengan masyarakat. Kemudian saya lihat, wah, PMI ini bagus. Mereka punya bidang A, B, C dan seterusnya. Dan saya melihat di sini, wah, saya suka tertarik sekali dengan cara penanggulangan bencana. Saya ajukan, coba saya pengen dulu ke PMI untuk bergabung. Pertama saya bergabung, datang ke PMI, berkomunikasi dengan kawan-kawan. Tahun berapa itu, Pak? Pertama kali gabung tersebut di tahun 2014 kalau nggak salah. Iya, 2014. Dari tahun 2013 saya ke 2014, pertengahan 2013 saya monitor terus. Wah, PMI ini cukup bagus nih untuk saya bisa berorganisasi untuk bisa membantu sesama dan bisa turun ke lapangan sama-sama. Gitu. Iya, di tahun 2014 saya udah mulai masuk ke situ. 2014 2023 ini gitu. Udah 10 tahun ya? Iya, 10 tahun. Alhamdulillah udah lebih dari 10 tahun. Itu pertama gabung langsung jadi pengurus atau
Jadi relawan dulu. Relawan dulu. Statusnya pada saat itu KSR atau TSR? TSR, kebenaran saya karena dari sudah kerja menjadi TSR pada saat itu. Masih ingat nggak kegiatan kemanusiaan pertama yang dilakukan pada saat itu? Kegiatan kemanusiaan pertama karena memang kita di Belitung ada tempat-tempat tertentu yang memang sepertinya menjadi langganan banjir. Langganan banjir. Belitung itu identiknya dengan air pasang dan banjir. Karena kepulauan, dan kita kebetulan di situ ada daerah yang memang selalu menjadi langganan banjir. Kita turun ke sana, kita membantu masyarakat di sana. Karena pada saat itu memang banjirnya cukup besar. Jadi kita turun. Pada saat itulah saya di situ kita tergabung dari PMI, dari BPBD kita bergabung, kita komunikasi sama-sama, kita melakukan kegiatan-kegiatan bersama pada saat itu. Seperti itu. Siap. Jadi latar belakangnya gabung di 2014 dan jalan 10 tahun kurang lebih. Siap. Masih sampai sekarang. Alhamdulillah saya cinta dengan PMI. Kalau untuk di PMI saya tidak punya target. Selama saya masih bisa, saya akan terus bergerak. Mantap, di PMI. Luar biasa. Tadi saya sedikit penasaran terkait giat yang dilakukan oleh PMI Belitung waktu banjir 2016 ya? 16 apa 17 saya gitu. Apa giat yang dilakukan oleh terkhususnya di bidang penanganan bencana PMI Kabupaten Belitung? Iya. Pada saat itu memang kita terfokus di 2 titik. Tanjung Pandan pada saat itu juga mengalami banjir. Ya, Belitung Timur pada saat itu juga terjadi banjir yang sangat besar. Jadi lebih parah yang mana? Yang lebih parahnya pada saat itu Belitung Timur. Ya, jadi kita coba untuk berkomunikasi dengan organisasi-organisasi yang ada, kemanusiaan yang ada di Belitung Timur, dan alhamdulillah mereka memberi respon. Ayo, kami juga siap mau dibantu gitu. Jadi kita bagi 2 tim pada saat itu. Ya, karena relawan di Belitung alhamdulillah memang cukup banyak. Jadi kita bagi 2 tim. Ada yang di Tanjung Pandan sendiri dan ada yang berangkat ke Belitung Timur. Pada saat itu kita disiapkan camp khusus untuk yang tenaga sukarela. Itu campnya dari pemerintah? Dari pemerintah daerah Belitung Timur. Di daerah mana itu? Di Belitung Timur itu kita di daerah Gantung. Di daerah Gantung gitu. Jadi kita di sana mengikuti kegiatan di sana. Apa yang masyarakat butuhkan pada saat itu untuk mengatasi dampak dari banjir ini, kita terus continue bergantian dengan kawan-kawan yang lain, kita bagi shift untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Masih ingat nggak berapa relawan yang diturunkan pada saat itu? Pada saat itu yang ke Belitung Timur kita lebih kurang sekitar 16-17 orang yang kita turunkan ke Belitung Timur, karena memang kita harus terbagi 2 nih. Kita mengatasi yang di Belitung dan Belitung Timur. Di Belitung berapa orang? Di Belitung sisanya itu sekitar kita 16-an. Pada saat itu kita punya relawan yang memang selalu stay sekitar 30-an. Berarti sisanya di Belitung kita tempatkan. Kurang lebih 50-an relawan yang terlibat. Iya, kurang lebih. Iya, pada saat itu memang kita relawan lagi kita merekrut relawan, dan alhamdulillah mereka termasuk PMR nggak, atau itu KSR TSR aja? KSR saja, KSR dan TSR. Kita tidak melibatkan PMR pada saat itu, gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya bencana ini punya dampak positif juga untuk relawan, bisa mengumpulkan relawan. Iya, siap. Terasa kemanusiaan bisa lahir di situ. Siap. Sampai akhirnya PMI Belitung menurunkan bantuan pada saat itu. Oke, itu berapa lama durasinya waktu itu? Pada saat itu kita stay di Belitung Timur itu kurang lebih 12 hari. 2 minggu. 12 hari kita stay di Belitung Timur, kemudian sudah banjir sudah mulai menyusut dan sudah mulai terkendali. Kita mulai menarik
diri untuk ke Balik balik ke lagi Belitung. ke Belitung lagi gitu. Oke, itu sedikit singkatnya terkait bidang penanganan bencana Siap. di bidangnya Wak Dedi. Iya. Dan kayaknya itu bakal lebih asik sebenarnya. Itu kayaknya secara eksklusif episode tersendiri tuh terkait kebencanaan. Siap. Kita bakal tarik garis besarnya dulu, Wak. Iya. Karena ini yang pertama untuk Wak Dedi di Iya. podcast ini. Iya, Pertama ya? Yang pertama kali Oke. untuk di sini. Begini, Wak. Terkait kegiatan kemarkasan di PMI Belitung itu mereka laksanain apa aja sih? Iya, untuk kegiatan kemarkasan kita punya masing-masing pos ya. Iya. Kemudian di sana kita punya yang namanya UDD, Iya, oke. unit donor darah, kemudian staf relawan, kemudian relawan. Iya. Ya kita terfokusnya ke relawan. Ya kita terfokusnya ke relawan. Untuk kegiatan-kegiatan memang saat ini kita lagi banyak kegiatan-kegiatan yang dipita. Kemudian yang pertama itu kita kru ambulan. Oh, Dan kebenaran alhamdulillah. Itu gimana tuh kru ambulan? Ya kru ambulan kita memang sudah dibuat seperti jadwal piket untuk mereka yang selalu stay 24 di jam. 24 jam yang Pelayanan stay. PMI ambulan. Iya, Gratis? siap. Gratis Luar kita biasa. lakukan. Kita lakukan untuk pelayanan semua serba gratis di PMI. Digratiskan. Dan kalaupun ada kejadian selalu Lantas. menghubungi kami secepat mungkin kami meluncur ke lokasi. Begitu. Jadi memang PMI Belitung Iya. terlibat aktif. Alhamdulillah. Sangat aktif itu kalau menurut saya sudah sampai 24 jam memberikan layanan ambulan gratis seperti itu. Alhamdulillah. Sepengetahuan Wak Dedi, dalam seminggu bisa berapa kali layanan ambulan PMI Belitung terpakai? Dalam satu minggu itu kalau dalam waktu kita tarik dalam kurun waktu 1 bulan ini, Oke. hampir setiap hari kita melakukan karena kita juga sudah menyebar nomor-nomor pelayanan informasi ke masyarakat, dan mereka pun begitu memang mereka membutuhkan untuk pelayanan ambulan, mereka menghubungin kita dan kita turun langsung. Itu termasuk rujukan, pasien rujukan? Iya, termasuk pasien rujukan yang dari rumah ke rumah sakit ataupun yang dari rumah sakit pulang ke rumah. Oke. Begitu. Untuk pasien yang meninggal gimana? Terima juga. Kalau pasien yang meninggal, memang kita tidak bisa menggunakan fasilitas ambulan PMI karena memang ambulan yang kita gunakan di PMI bukan ambulan jenazah. Oh, ada klasifikasi. Iya, ada klasifikasi. Berarti seluruh Semua ambulan ambulan bisa. boleh, tidak. Karena yang kita lihat Iya. di beberapa masyarakat, Iya. di masjid-masjid Iya. punya ambulan. Tapi Itu untuk iya, jenazah gitu. iya itu jenazah. Jadi memang dikhususkan. Jadi kalau kita mengikuti aturan, Iya. Ambulan dia ada klasifikasinya. Ambulan jenazah, ambulan angkut, dan ambulan tindakan. Ya begitu kan. Seperti yang di sini kita lihat mungkin dari Kabupaten Bangka khususnya, Iya. dia punya PSC. Iya. PSC itu termasuk ambulan yang di dalamnya bisa melakukan tindakan. Ya, tapi kalau kita ambulan yang Belitung. PMI yang kita sekarang kita punya itu dikhususkan ambulan angkut. Ya, gitu. Tindakan belum. Tindakan belum. Tapi untuk Sudah pengajuan. Sudah, insya Allah nanti untuk pengajuan kita bisa dikabulkan untuk itu. Jadi mungkin khusus pemerintah. Iya. Kabupaten Belitung, Pak. Iya, karena kita udah juga melakukan diklat. Iya, Untuk relawannya kita udah sangat sertifikat spesialisnya udah mereka Jadi bukan pegang. sembarangan. Iya, Jadi siap. gabung PMI langsung jadi kru ambulan nggak bisa. Nggak bisa karena ada pelatihan. pelatihan yang harus mereka laluin. Benar sekali. Itu terkait kegiatan kemarkasan seputar relawan. Siap. Gimana dengan kesiapan kontingen Jumbaran Nasional yang sebentar lagi bakal dilaksanakan di Lampung? Oh ya, terkait dengan kegiatan Jumbaran Nasional yang akan kita adakan di Lampung, alhamdulillah kami punya di situ kepala bidang relawan dan sangat
proaktif untuk kegiatan ini. Iya. Dan kemarin juga 2 hari yang lalu sebelum saya berangkat ke Pangkal Pinang. 2 hari yang lalu, sebentar. Iya. 1 minggu berarti. Iya, kita mengadakan kegiatan anak-anak itu yang akan peserta yang akan ikut kita kumpulkan, iya yang akan berangkatkan kita kumpulkan di markas, kita berikan materi-materi yang akan mungkin akan dibahas nanti di Jumbara. Udah kita bahas di sana. Seru banget dan alhamdulillah relawan-relawan kami kita punya relawan yang di bidang itu. Kamu urus ini, kamu berikan apa yang mereka butuhkan di sana, kalian sampaikan, begitu. Kami selaku pengurus turut mendorong mereka, karena pada prinsipnya gini, kita selaku pengurus tidak akan selamanya seperti ini. Kita perlu regenerasi. Dan sekali. Kita mengajarin mereka untuk menjadi bisa seperti kita saat ini. Luar biasa. Begitu. Ini udah termasuk kata-kata mutiaranya itu ya? Belum ya? Belum. Oke, berarti terkait kesiapan Jumnasnya untuk kontingen perwakilan dari Kabupaten Belitung itu sudah sangat siap sekali. Kalau saya lihat ya sudah sangat matang. Itu masih ada latihan lagi nggak? Untuk latihan-latihan kita masih intensif. Untuk latihan-latihan masih terus kita lakukan. Dan nanti akan diberangkatkan lagi kabarnya ke Pulau Bangka untuk bergabung di kontingen-kontingen lain di karantina nanti begitu. Itu mungkin untuk lebih dalamnya seputar Jumnas kita bakal bahas dengan Pak Faiz nanti. Siap. Oke, tadi saya sempat sebelum kegiatan podcast ini saya sempat berbincang dengan narasumber kita ini terkait kegiatan donor darah, Pak. Siap. Oke. Kalau di Belitung punya trik-trik khusus tersendiri nggak untuk caranya menggait para pendonor untuk mau mendonorkan darahnya? Karena sekedar informasi, saya sering sekali mendapatkan masukan dan informasi mengenai stok darah, dan saya lihat PMI Belitung semenjak ada informasi masuk, saya belum pernah lihat ada yang sampai kosong deh stoknya. Siap, Pak. Itu gimana itu? Untuk Belitung khususnya di UDD, unit donor darah, mereka juga tidak lepas dengan para relawan. Relawan ini saling mensupport, saling mendukung antara UDD, relawan dan staf kemarkasan di sana. Jadi kebutuhan darah di Belitung cukup tinggi, tapi alhamdulillah pendonor bisa kami atasi. Dalam artian kebutuhan darah kami bisa penuhi. Untuk trik-trik yang kami gunakan di sana, kami selalu mengadakan istilahnya jemput bola. Jemput bola. Dalam artian kita tidak menunggu di unit donor darah untuk orang datang ke sana untuk mendonorkan darahnya, tapi kita menjemput. Kita mengadakan event-event di luar kemarkasan kita. Kita mengadakan misalnya di perusahaan-perusahaan, di instansi TNI Polri, kemudian di yang terbaru kami lakukan di pusat kota. Di pusat kota itu kita mengadakannya kalau di Belitung di Cafe Senang namanya. Yang warga Belitung pasti tahu. Iya, Cafe Senang. Iya, Cafe Senang. Ya, di situ pusat kota. Dan ini kita promosikan. Sebelum kita mengadakannya 1 minggu sudah kita promosikan bahwa kita akan mengadakan donor darah di daerah Cafe Senang, dan alhamdulillah antusias masyarakat untuk datang ke sana cukup baik dan cukup ramai. Berapa kantong dapatnya? Kalau untuk kegiatan di Cafe Senang khususnya yang di Cafe Senang kami mengadakan itu di atas 100 kantong. Dalam berapa hari? Dalam 1 hari kita mulai dari jam 4 maghrib kita off, kemudian kita lanjutkan setelah maghrib sampai jam 10:30 malam. Dari jam 4 sore sampai jam kurang lebih jam 4 sore sampai jam 10:30 malam. Siap. 100 kantong lebih terkumpul. Alhamdulillah. Berarti ini membuktikan bahwa tingkat kepedulian masyarakat di Kabupaten Belitung masih sangat tinggi terkait stok darah. Siap. Apakah kegiatan ini bakal secara regenerasi
dilakukan secara periodik per 2 bulan sekali apa 3 bulan sekali gitu atau setahun sekali, itu gimana itu? Iya, untuk kegiatan-kegiatan yang saya katakan tadi jemput bola, itu memang kita sudah punya jadwal. Iya, berarti memang sudah terjadwal. Jadi sebelum mereka meminta, kadang-kadang di instansi mereka meminta untuk di acara besar mereka, ulang tahun atau acara apa kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang sebelum mereka sudah 3 bulan nih, kita layangkan surat, Pak. Kapan kita bisa mengadakan donor? Iya, kita melayang ke surat ini, Pak. Kapan kita bisa melakukan donor lagi? Dan alhamdulillah mereka tidak menunggu, misalnya di momen-momen tertentu. Oh ya udah, kita udah 3 bulan nih. Ya, kemudian mereka membalas surat kami untuk PMI bahwa kami siap untuk melakukan kegiatan donor darah lagi di tanggal sekian. Seperti itu. Khususnya bakal di copy. Siap. Teman-teman dari PMI provinsi. Iya, mudah-mudahan dari PMI yang lainnya juga bisa mencontoh hal seperti ini. Harapannya Pak untuk PMI Belitung provinsi dan ditutupin dengan pesan-pesan mutiaranya seperti apa Pak? Siap. Harapan untuk PMI Kepulauan Bangka Belitung khususnya, mari kita ciptakan kerjasama, komunikasi yang baik, melancarkan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di PMI Kepulauan Bangka Belitung supaya kita lebih maju, lebih bisa lagi bersaing dengan PMI yang ada di kota besar. Ya, seperti kita ketahui PMI kota besar sangat luar biasa. Ya, kita berusaha untuk bersaing dengan mereka. Maka kita ciptakan kegiatan-kegiatan, kemudian pelatihan-pelatihan untuk relawan kita, terutamanya supaya mereka bisa melaksanakan kegiatan dengan bekal pengetahuan yang mereka punya, begitu. Itu sudah termasuk pesan-pesan mutiaranya? Pesan-pesan mutiara saya. Setiap narasumber kita selalu menanyakan itu di akhir sesi. Mungkin singkat saja untuk pesan mutiara saya. 1. Berbuat baik untuk sesama, berkarya untuk bangsa, tetap semangat, pantang menyerah. Baik, itulah sedikit pembicaraan singkat dengan salah satu pengurus di PMI Kabupaten Belitung, dan mungkin di lain kesempatan Pak, kita bakal bahas lebih dalam lagi seputar bidang kebencanaan. Siap. Karena biar bagaimanapun Bubble tidak terlepas dari namanya bencana, kita tidak minta, cuman mungkin di selanjutnya mungkin kita bisa bahas terkait giat-giat kesiapsiagaan yang baik dan benar itu seperti apa. Mungkin seperti itu Pak ya. Siap. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya, sudah jauh-jauh datang dari Belitung ke sini dan menyempatkan waktu untuk bersosialisasi, saling sharing pengalaman di sini. Dimana inilah dia Pak, podcast kita Ruang Kreatif. Ya, PMI Bangka Belitung ini punya Bangka Belitung. Jadi siapapun nanti yang pengen podcast, kita sangat welcome, karena biar bagaimanapun kita semua untuk Bangka Belitung kita welcome aja seperti itu. Siap. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe juga untuk video-video YouTube PMI Bubble, karena biar bagaimanapun kegiatan inilah yang bisa menjadi bukti bahwa kegiatan-kegiatan di PMI itu apa aja. Siap. Ya. Cukup sekian dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Seven Podcast.